Oke, selamat datang guys di channel gue. Jadi di sini gue akan coba untuk kasih tutor, bukan tutor untuk optimisasi sih. Jadi tutor untuk memahami. Memahami itu kalau kalian yang biasa pasang atau install tema-tema backup Cina, nah kalian kan kadang tuh suka bingung nih, kok di tema Cina ini ada kostumisasi gaya kunci, tapi kok tulisannya Cina semua, gue kagak ngerti nih. Nah, kostumisasi gaya kunci ini berperan kadang sangat penting guys untuk tampilan tema tersebut. Jadi kadang ada beberapa tampilan tema yang kayak misalnya dia bisa menampilkan atau meng-hide untuk layer dock. Jadi layer dock ini dia bisa ditampilkan untuk bagi beberapa poko dia bisa menampilkan layer dock seperti tema di iOS atau di Apple ya. Nah, kebetulan tema yang gue install ini dia nggak nyediain dock tersebut, tapi beberapa tema Cina nyediain untuk kustomisasi di home screen selain di layar kunci. Nah, di layar kunci itu kadang kita bisa klik dua kali di bawah seperti ini, klik dua kali di bawah. Nah, dia akan tampil untuk kustomisasi tema yang mau kita gunakan. Tapi di gaya kunci dia akan menampilkan beberapa pengaturan untuk home screen, juga pengaturan untuk beberapa kayak misalnya menampilkan kayak misalnya di Apple tuh kayak ada island atau notifikasi yang di atas ini. Kalau kita mengaktifkan dia di beberapa tema atau nonaktifkan di beberapa tema sudah disediakan di pengaturan gaya kunci tersebut. Nah, sekarang kalian kan nggak ngerti nih, misalnya ada beberapa yang nggak bisa bahasa Cina ataupun nggak ngerti ini peruntukannya untuk apa. Nah, gue punya tutor sedikit untuk kalian bisa tahu. Di sini kita akan gunakan dua aplikasi. Ini dua aplikasi nggak harus kalian install dua-duanya. Terserah kalian mau pakai yang mana, mau yang lebih nyaman pakai yang mana. Jadi kita akan gunakan aplikasi itu namanya Tap to Translate. Nanti akan gue sediakan ya di kolom deskripsi. Tap to Translate ini gunanya untuk mentranslate apa yang ada di layar kita gitu loh. Nah, Tap to Translate ini aplikasinya adalah aplikasi berbayar, tapi kalian bisa ambil yang sudah dihack atau di-crack. Jadi aplikasi tersebut sudah premium lah, kalian sudah bisa otak-atik tampilan stylenya dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah Circle to Search dari Google. Bagi yang HP-nya sudah ada Circle to Search dari Google, kalian bisa gunakan itu, atau kalian bisa gunakan Tap to Translate, aplikasi Translate tadi, karena ada beberapa eh, kelebihan dan kekurangan dari dua aplikasi tersebut. Jadi gua akan deskripsikan nanti satu persatu ya. Kalau Circle to Search itu dia akan ada di sistem. Jadi kalian bisa gunakan kalau sudah install ini tidak akan ada tampil di drawer aplikasi kalian, tapi akan ada di setelan aplikasi. Jadi kalian bisa cek di sini di aplikasi, lalu kelola aplikasi, kalian cari Google CTS. Kalau kalian sudah install, itu akan ada. Tapi kalau belum, nanti ada aplikasinya di kolom deskripsi. Google CTS ini gunanya bisa berguna untuk mentranslate layar kalian. Nanti akan gua ajarkan satu persatu ya. Nah, sekarang kita install dua aplikasi tersebut atau kalian salah pilih salah satu aja yang terserah kalian nanti setelah lihat video ini lebih nyaman pakai yang mana. Setelah menginstal dua aplikasi tersebut, kalian bisa kalau tadi Tap to Translate, kita cari yang Tap to Translate dari T dia di sini. Nah, Tap to Translate ini kalian aplikasi yang gue kasih itu kalian bisa pilih di Google Translate. Google Translate ini dia akan ngambil yang translatean dari Google. Kalian pilih bahasanya bahasa Cina, Cina tradisional atau simplifier bisa kalian pilih di bawah. Kalau dia belum ada di sini, kalian pilih di bawah.
Ini ada Chinese Simplifier sama Chinese Traditional ke bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang kalian mau gitu kan. Bahasa Inggris bisa, bahasa Indonesia bisa. Lalu kalian pilih stylenya, style nanti untuk translate-nya seperti apa. Kalau gue biasanya milih yang backgroundnya hitam lalu teksnya putih. Terserah kalian nyaman yang mana, mau yang atas, mau yang paling bawah, warna-warni terserah. Kalau udah oke, nanti kita tinggal keluar dulu dari aplikasinya. Lalu kita pilih tema. Untuk sekarang kita coba untuk translate gaya kunci yang bahasa Cina tadi. Kita pilih tema, lalu kita pilih, kalian kalau sudah pasang tema Cinanya, terserah kalian mau pasang tema Cina yang mana. Dari sini ada beberapa tema Cina, di grup pun sudah dikasih sama owner grupnya. Makasih untuk owner grup udah kasih kita backupan file tema Cina. Lalu kalian bisa pilih gaya kunci yang sudah kalian install atau sudah kalian pasang, itu biasanya akan ada checklist di bagian bawah, kayak ini ya, yang bawah sini, untuk checklistnya. Nah, kalian kustomisasinya itu bisa di bagian bawah. Tapi sebelum itu, kita masuk ke control center. Di control center ini, kita akan menambahkan tab to translate, tombol tab to translate sama tombol circle to search. Jadi kalian ubah di sini. Nanti di bawah itu ada yang namanya tombol circle to search sama tab to translate. Dua ini. Kalian tambah di sini circle to search-nya, lalu satu lagi tab to translate. Oke. Setelah oke, dia akan ada di atas, akan tampil. Kalian oke saja dengan checklist di atas, di pojok kanan atas. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, untuk tutor pertama, gue mau pakai namanya circle to search dari Google. Nah, kalian kustomisasi, pencet kustomisasi di sini tombolnya, dia akan tampil seperti ini kan, bahasa-bahasa Cina yang kalian nggak ngerti itu apa, dan kegunaannya untuk apa. Jadi kalian di sini tarik tombol control center, kalian pakai circle to search-nya, kalian klik tombol circle to search, nah dia akan tampil seperti ini. Jadi ini adalah layar circle to search-nya, kalian pilih di pojok kanan bawah, itu ada namanya translate layar. Jadi kalian bisa pencet di sini, lalu dia akan tampil. Dia akan tampil untuk tulisan tadi akan ditranslate ke bahasa Indonesia, walaupun nggak 100% akurat, tapi kalian bisa akan mengerti di sini. Seperti yang di bawah ini, mode tampilan sidik jari. Ini kalian akan tahu kan, mode tampilan sidik jari ini seperti apa. Nah, kalian bisa pilih tuh. Kalian misalnya kalau udah oke, pencet tombol X di atas, di kanan, di kiri atas, kalian akan pilih ini. Nah, kalau kalian mau translate lagi, kalian pilih circle to search lagi di sini. Lalu kalian pilih translate. Jadi kalian mengerti ini apa? Ini kegunaannya kegunaannya kustomisasi ini untuk apa? Metode tampilan sidik jari seperti itu kan. Klik 2 kali bagian bawah layar kunci untuk membuka atau menutup. Nah, jadi kan kalian ngerti tuh. Kalau udah oke, kalian tahu pilih yang mana, kalian X saja seperti itu. Lalu di bawah kalian sama, bisa gunakan circle to search tadi dari control center. Nanti dia akan muncul layar circle to search-nya, kalian terjemahkan. Setelah kalian terjemahkan, kalian bisa pilih, kalian bisa kustomisasi sesuai keinginan kalian. Oke, jadi kelebihan circle to search itu pertama dia aplikasinya ringan, jadi lebih enteng, tidak memakan daya lebih banyak juga, dan juga tidak memakan ruang penyimpanan lebih banyak. Tapi kelemahannya dia kita harus geser, kita harus pilih dari control center dulu gitu loh. Jadi setiap kita mau translate kita harus pilih control center, lalu setiap kali mau translate lagi kita pilih dari control center lagi, memang agak repot. Lalu untuk aplikasi kedua adalah tab to translate. Jadi aplikasi ini juga ada di control center, tapi dia kemudahannya dia tidak membuat kita berulang kali memilih dari control center. Hanya sekali kita aktifkan. Setelah kita aktifkan, dia akan ada namanya permintaan permission atau permintaan untuk membaca layar kita, apa yang ada di tampilan layar kita. Kita pilih accept saja, lalu dia akan mulai merekam. Kita mulai sekarang. Nah, akan tampil tombol plotting ya, untuk mentranslate layar, apa yang ada di layar kita.
kalau kita mau translate, kita cukup klik aja tombol ini sekali, dan dia akan mulai menerjemahkan apa yang ada di layar kita. Nah, kenapa tadi gue pilih background hitam untuk teks yang putih? Agar memudahkan untuk dibaca. Karena kadang-kadang ada beberapa, kalau kita misalnya backgroundnya transparan, itu tulisan Cinanya masih kebaca di atas timpahan dari teks Indonesianya. Jadi mungkin agak ribet. Jadi kalian bisa tahu di sini kostumisasinya apa saja berdasarkan bahasa Indonesia. Kalau sudah kalian mau ke bawah, kalian tinggal pencet X tombol kanan atas, atau kalian gulir dari bawah ke atas. Nah, kalian gulir lagi dari bawah ke atas, seperti ini. Kalian mau tahu ini artinya apa, misalnya kalian pencet lagi tap to translate-nya di tombol voting-nya. Nanti dia akan menerjemahkan lagi. Kalau sudah, misalnya kita pencet klik X atas, kita bisa tahu ini apa. Tapi kalau kita tadi lupa, kita pencet lagi tap to translate-nya. Nanti dia akan mentranslate kayak ini. Tombol saklar itu menunjukkan atau menyembunyikan. Tombol saklar itu kalau nggak salah itu tombol yang bawah, yang persegi panjang di bawah. Kalian mau ditampilkan atau disembunyikan, tapi tidak mempengaruhi fungsinya gitu loh. Nah, kalian udah ngerti kan di sini? Jadi kalian mau pilih yang mana, itu terserah kalian. Kalian pencet X lagi, misalnya kalian mau pilih ini, atau kalian mau pilih yang menyembunyikan, atau kalian mau pilih yang menunjukkan yang tombol bawah itu. Oke, jadi untuk tap to translate ini kelebihannya kita tidak bolak-balik untuk ke control center untuk menerjemahkan layar. Namun kelemahannya dia harus ada paket data karena dia ambilnya langsung dari Google Translate. Dan juga dia ukuran filenya mungkin memang agak lebih besar dari Google Circle to Search. Tapi berbayar dengan kelebihannya yang kita nggak repot-repot lagi gitu loh. Jadi tutorial ini hanya untuk bukan untuk kostumisasi, tapi tutorial ini untuk memahami kostumisasi gaya kunci kalian. Oke, jadi terima kasih. Nanti file deskripsi filenya yang dua gua taruh di kolom deskripsi atau kolom komentar ya. Jadi kalian bisa download dan gunakan. Kalian mau gunakan dua-duanya silakan. Kalian mau gunakan salah satu yang menurut kalian lebih nyaman juga silakan. Kalau kita sudah menggunakan tab tutorial ini, kita tinggal matikan saja untuk klik lagi di control center tab translate-nya. Setelah kita klik, nah dia akan mati gitu loh. Jadi kalian bisa gunakan untuk kostumisasi apapun di sini di gaya kunci yang kalian tidak mengerti, karena itu kan biasanya bahasa Cina. Oke, terima kasih untuk kalian sudah menonton video gue. Mudah-mudahan kalian ngerti ya apa yang gua omongin, apa yang ingin gua sampaikan gitu. Jadi kalian bisa mengkostumisasi tema dengan lebih optimal. Jadi temanya tuh bisa lebih optimal. Oke, sekian, terima kasih. Tetap kostumisasi dan terima kasih guys.